Detektif. Sihir, sebagai sebuah ilmu tidak lepas dari hasrat manusia untuk terus berkuasa, dengki, dan kebencian dalam catatan sejarah peradaban manusia. Mengungkapkan, ada 30 ayat Al-Quran yang berkenaan tentang sihir. Surah Al-Baqarah ayat 102, misalnya, menjelaskan bahwa sihir awalnya berasal dari dua malaikat, Harut dan Marut, yang mana Allah menurunkan keduanya sebagai ujian bagi manusia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna
بالبركة والكرامة شرط القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد ادنا ورضا الله بالبركة والكرامة شرط القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بيد الله ورضا الله هل لك في صلاة الله أليس في يسعلم الله بحمل الدنيا خالصنا من البلوى يا الله عباد الله رجال الله أحيا صلاة لأجل الله وكونوا أولانا لله حسن الضوء بفضل الله ويا أخطب ويا أنجاب ويا سداد ويا أخبار وأنت يا أولي الألباب تعالى وانشروا لله بالبركة والكرامة شد القدر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله هل لك في صلاة الله أليس في سلام الله بمولد خالصنا من البلوى يا الله عباد الله رجال الله عني سنن لأجل الله وكن أولانا لله أصمد بفضل الله سألناكم ولد الفرج لكم وفي أمر قصدناكم فاشهدوا اسمكم لله فيا ربي في سادتي دغل إشارتي أسدت بسارتي فيشفعتنا لله ini zaman sudah akhir jaga iman jangan tergelincir lewat menakil Syaikhul Qadir banyak ibadah banyak berzikir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berkati syafaat ya Allah.
bangsa Indonesia ini ya Allah, semua umat dimanapun mereka berada ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua para saudaraku para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus saya berkhusus kepada semua para guru-guru yang mulia, guru-guru kami dimanapun, para habaib, alim ulama, para masyayikh, para da'i, para mujahid semua, para pemuda-pemuda Islam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, tokoh adat, tokoh budaya, maupun kalangan tokoh, para sastrawan yang saya takdimi, yang saya hormati, yang insya Allah dengan rasa nikmat kalimah muhabbah kecintaan saya kepada semuanya. Semoga semua para habaib, alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita dimanapun yang masih hidup maupun yang telah mendahului, semoga semuanya dimuliakan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua para saudaraku dari kalangan para ikhwan, para akhwati, saudara-saudara, para sahabat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Dengan keadaan yang seperti ini, sikon yang memang saya juga tidak bisa banyak bercakap-cakap ya. Dan saya juga tidak ada niat untuk meliput kegiatan apa yang saya lakukan. Dan saya menghadap kepada kiblat, dan ada suatu hal di mana saya akan sampaikan di sini. Mungkin dengan adanya saya meliput aslinya untuk dokumentasi pribadi yang mungkin tidak akan saya share juga. Tapi setelah saya pikir 2 kali 3 kali ya, insya Allah saya akan share kegiatan saya pada malam hari ini. Dan saya juga baru selesai mengajar para santri semuanya dan semua para saudara di media. Dan saya juga habis live streaming juga di media, dari beberapa macam media-media yang sudah saya kasih waktu untuk mereka-mereka dalam mengajar sesuatu yang insya Allah menjadi pelajaran, memberikan peringatan, pengingat itu untuk menjadikan sesuatu landasan, dasar, kekuatan dari zahir maupun yang batin. Saya tidak bisa menjelaskan banyak ya, bahwasanya apa yang saya lakukan ini di luar niat, di luar rencana ya. Biasanya saya habis kegiatan saya rebahan, dalam arti santai-santai di ruangan museum ini. Di ruang sebelah, ruang peristirahatan saya dipakai untuk istirahat Ustadz Iqmal ataupun Ustadz Muhammad Iqmal Lubis. Tentu siapapun orangnya yang mengajarkan suatu kebaikan dan sebagainya, saya akan angkat kemuliaannya dengan sebutan yang mulia. Karena memuliakan ulama kita, memuliakan siapapun orang yang kita cintai, sama saja engkau memuliakan diri kita semuanya. Jadi di ruang sebelah ada ruangan peristirahatan saya, ruang sebelah ya ini di ruang museum, yang memang museum ini belum
belum selesai, masih 50%, belum tuntas semuanya, jadi masih berantakan. Dan pada kegiatan pagi ini seharusnya saya rebahan santai, karena dari mana saya tadi melayani saudara saya, ponakan dari ayahanda saya, tadi datang, bukan tadi, kemarin malam ya, karena ini sudah pagi, sudah beda hari. Jadi kemarin malam ngobatin ponakannya saudara bapak. Setelah selesai terus aku mengajar sekaligus memberikan pelajaran juga dari saudara kita di media. Dengan singkat cerita, dari saya duduk banyak sesuatu yang meledak ya, dentuman yang kuat, yaitu di arah bagian depan gerbang dari pura ataupun bahasa candi-candi Galuh Purba ini di luar sana ya. Kalau ini membahas kegaiban, di belakang istana sana banyak suatu dentuman, dan itu membuat saya semakin bising ya dengan suara itu. Jadi dari banyak macam santet, teluk, tenung, apapun itu banyak yang dilakukan, dan ilmu-ilmu yang lain ya. Karena dikatakan sihir banyak macam ilmu, jadi sihir itu belum tentu santet, teluk, tenung ataupun apa ya, banyak ilmu-ilmu yang lain begitu, yang saya nggak bisa sebutkan gitu loh saudaraku. Karena kita menyampaikan sesuatu di media kan terbatas durasi. Yang soal sedikit akan saya buka, akan saya bagi wawasan pengetahuan yang memang kalangan para saudaraku yang awam ya, biar sedikit menjadikan pelajaran. Setelah saya duduk, saya merasakan getaran, gesekan. Walaupun saya biasa saja secara zahir, tapi secara batiniah saya memang harus turun gitu, harus ngecek gitu apa yang terjadi gitu, serangan-serangan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang dolim di luar istana, kegaibannya gitu ya, bukan secara fisik ya. Kalau fisik aman-aman saja, nggak ada apa-apa. Jadi saya membahas tentang perkara kegaiban ya, yang ada di dimensi, dari setiap dimensi dari kerajaan Galuh Purba ini. Dan saya juga aslinya udah panas, gerah, ingin melepaskan atribut baju, karena saya juga nggak menyiapkan apa-apa. Maksudnya nggak sempat ganti, nggak sempat apalah, pokoknya keluar dari warna majelis langsung saya gelas sajadah, ada 2 bilah di depan saya. Dan ini untuk sebuah media saja, untuk tumbal begitu ya, untuk penumbalan. Jadi apa yang saya lakukan tadi, saya melakukan pengecekan, menyelidiki, menelisik tentang segala hal apapun yang terjadi di luar. Dan ternyata banyak sekali kiriman-kiriman dari mulai malam ini maupun kemarin malam ya. Ini dikatakan dendam membara. Kalau pelaku banyak macam ya, ini termasuk pelaku orang dolim yang mungkin mengirim para jin yang merasa itu jin kuat, sakti gitu kan. Karena yang saya hadapi di arah Palembang, bukan saya ngefitnah orang Palembang, bukan, tapi di kalangan arah Palembang ya, bisa di luar perbatasan Palembang, bisa dikatakan pinggiran dari kota Palembang itu. Dan enggak saya sebutkan orangnya ya, itu sebuah urusan antara saya dengan Allah. Sebaliknya apa yang dia lakukan semua akan dipertanggungjawabkan, dimana saya sebagai hamba Allah adalah memasrahkan tawakaltu Allah, minta perlindungan sama Allah, minta kekuatan sama Allah. Ya alhamdulillah, selama kita mau berdoa, Allah pasti akan jaga langkah kita, kehidupan kita. Dan semua setelah saya lakukan tuntas, beres semuanya, saya nggak ada apa-apa, saya nggak terluka. Dan apa yang saya lakukan tadi barusan awal ya, saya melakukan proses mentelaah penyaringan apa yang terjadi, dan mengungkap lebih dalam
kasusnya, kronologisnya seperti apa, dan semua sudah saya pegang kuat-kuat ya, apa yang saya lihat dan apa yang dilakukan mereka. Itu satu. Kedua, saya melakukan di mana saya mengembangkan diri, mengontrol diri dengan bahasa menetalisir dulu bagian zahir maupun batinnya. Setelah saya sudah tenang, nyaman dengan diri saya, baru saya melakukan suatu perjalanan secara sir ya. Itu rahasia, sesuatu yang lembut yang tidak semua orang bisa melihat walaupun dia kalangan praktisi sekalipun, karena kasta seseorang kan berbeda-beda ya, begitu saudaraku. Setelah perjalanan di alam yang gaib, semua data-data hal apapun yang terjadi saya pegang, saya simpan kejam-kejam, dalam arti ini jadi PR saya gitu ya. Dan setelah semua beres perjalanan ini, saya balik begitu saudaraku. Dan mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Saya hanya sedikit memberikan penjelasan ya, apa yang barusan saya lakukan. Yang penting mindset kalian, sugesti kalian tetap positive thinking ya. Jangan melihat suatu konten, kegiatan siapapun, kalian tersugesti dengan segala apa yang dilihat. Jangan sampai kita masuk ke dalam sesuatu tempat, wadah yang memang bukan wadah kita, bukan basic kita ya. Jadi cukup apapun yang kita lihat dalam suatu kegiatan siapapun, sugesti kalian tetap harus positif ya. Maksudnya sugesti yang saya sampaikan kepada seluruh para saudara, jikalau kita sakit, jangan dikit-dikit diarahkan kepada perkara yang non medis gitu loh. Orang sakit dohir medis dikatakan non medis ya kan gitu. Banyak kalangan saudara-saudara kita yang terjelungup ataupun tersungkur, terseret kepada lembah kesetanan dari kalangan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab hingga memanfaatkan keadaan dan sebagainya. Sudah tahu susah ditambah susah, sudah tahu sakit ditambah penyakit. Nah, ini banyak kejadian pada zaman sekarang kehidupan kita. Setelah saya selesai, saya berdoa, bersolawat untuk saya pribadi ya. Dan jikalaupun ada keberkahan dari itu semua, ya moga-moga keberkahan ini juga ngalir ya untuk semua saudara di media. Makanya dikatakan dendam membara. Kalau saya mau ungkap, saya ceritakan, tentunya pakai tahap, pakai waktu yang memang nggak langsung saya terbuka ya, kesemuanya terbuka. Ada batas-batas yang harus saya jaga ya gitu ya. Karena tidak semua orang bisa menerima, maka ada yang awam, ada yang kowas, ada yang tahu, ada yang tidak gitu ya. Maka di sini tugas kita adalah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan ya, dan segala apa yang Allah larang. Syukur-syukur alhamdulillah kita taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hal apapun yang dimiliki oleh seseorang, siapapun itu bagi saya adalah sebuah bonus dari Allah. Allah akan memberikan sedikit bonus, sedikit kemampuan, hanya sedikit, satu tetes saja bagi orang-orang yang diberikan kekuatan istiqomah yang luar biasa. Semua dilandasi dengan istiqomah dan menyatu dengan mahabbah. Cinta akan melahirkan istiqomah, di mana mereka kalau sudah istiqomah, Allah akan memberikan sedikit tetesan kenikmatan, barokah dan karomah di dalam hidupnya. Karomah adalah sesuatu kemuliaan, yaitu mendapatkan kemuliaan, kecintaan dari Allah dan Rasulnya, dan mendapatkan kecintaan dari para habaib, alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita semuanya, dan mendapatkan kecintaan dari seluruh umat.
Perbanyak berzikrullah, memohon ampun kepada Allah. Yang bisa menenangkan hati kita hanya Allah. Maka terus kita sering banyak berdialog dengan Allah. Jikalaupun apa yang saya sampaikan ada tutur kata dari awal sampai akhir, saya hamba yang masih belajar, masih buta ilmu, masih haus akan ilmu, meminta maaf sebesar-besarnya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga desa kita, kampung kita, kota kita, bangsa Indonesia ini aman, damai, makmur, sejahtera, berkah atas semuanya. Dijauhkan dari segala musibah ataupun wabah, jauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala amukan alam, amukan jagat di muka bumi ini, dijauhkan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Moga yang sakit sembuh, sembuh dan sembuh, dan moga-moga yang kehidupan dalam kesulitan, rezeki, ekonomi, usahanya Allah lancarkan semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Itu saja saudaraku, closing yang saya sampaikan, tidak ada pembukaan yang di awal, intinya sudah saya jadikan satu. Dari pembukaan dan closingnya sudah saya akhiri ya. Jikalau ada tutur kata, saya meminta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.